어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Analis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan atau Financial Statement Analysis, analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Mengapa dilakukan? Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang. 2. Menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar, auditor memeriksa laporan keuangan dan mengeluarkan opini. Laporan manajemen. Laporan keuangan tanggung jawab manajer. Manajer bertanggung jawab atas proses penyampaian dan isi laporan keuangan. Perusahaan mengelola sistem pengendalian internal untuk menjaga mencatat akuntansi yang akurat dan aset yang dimiliki perusahaan. Manajemen, penanggung jawab keakuratan dan kewajaran laporan keuangan, menerapkan akuntansi yang mencerminkan aktivitas bisnisnya. Dalam akuntansi terdapat diskresi manajemen. Banyak melakukan lobby dalam penyusunan standar. Audit laporan keuangan. Bank, BI, Bapepam, dan regulator yang lain menginginkan laporan audit. Auditor memberikan opini kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Auditor tidak memberikan opini atas hasil kinerja perusahaan. Opini audit, unqualified opinion, wajar tanpa pengecualian. Unqualified, pembatasan opini atau tidak sesuai standar untuk hal tertentu. Disclaimer, no opinion, tidak memberikan opini jika auditor tidak independen atau skop pemeriksaan dibatasi dengan sangat material. Adverse, tidak wajar, tidak sesuai dengan standar akuntansi dengan sangat material. Auditor juga harus dipastikan kualitas dan independensinya agar opini yang dihasilkan objektif dan tidak bias. Standar akuntansi. Untuk keseragaman laporan keuangan yang relevan dan reliable memudahkan penyusunan laporan keuangan karena ada pedoman baku sehingga meminimalkan bias dari penyusun, memudahkan auditor dalam mengaudit, memudahkan membaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Pengguna laporan keuangan banyak pihak sehingga penyusunan tidak dapat menjelaskan kepada masing-masing pengguna. Tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Komponen laporan keuangan. Laporan posisi keuangan neraca pada akhir periode. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Laporan perubahan ekuitas selama periode. Laporan arus kas selama periode. Catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang penting dalam informasi penjelasan lain dan informasi komparatif untuk mematuhi periode sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif sebelumnya yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A sampai 40D. Laporan posisi keuangan neraca. Laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada tanggal tertentu, menyajikan posisi aset sama dengan liabilitas
ditambah ekuitas. Penyajian dapat menggunakan skontro dan stafel. Perusahaan dapat menggunakan metode klasifikasi lancar, tidak lancar, atau pendekatan lain. Misal, perbankan tidak menggunakan klasifikasi lancar tidak lancar. Standar tidak menjelaskan komponen yang dilaporkan secara detail, namun menjelaskan minimum line yang harus dilaporkan terpisah jika nilai tersebut material. Pos dalam laporan, penyajian aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah. Kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan, maka digunakan urutan likuiditas. Perusahaan keuangan berdasarkan likuiditas. Pemisahan jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari 12 bulan untuk pos aset dan liabilitas jika nilainya digabung. Aset lancar. Klasifikasi aset lancar jika mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan, mengharapkan untuk merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan, atau kas setara kas PSAK 2 laporan arus kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya untuk penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Liabilitas jangka pendek. Klasifikasi liabilitas pendek jika memperkirakannya akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan klasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Jika pembiayaan kembali bukan merupakan diskresi entitas atau kesepakatan pembiayaan kembali diselesaikan setelah periode pelaporan. Pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran, maka liabilitas tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Meskipun kreditur mengizinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, tetapi persetujuan tersebut diperoleh setelah tanggal pelaporan.